Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir ibu kota, terdapat sebuah warung bakso yang sudah cukup dikenal oleh warga sekitar. Warung itu dinamakan Bakso Murni dan pemiliknya adalah seorang pria parubaya bernama Pak Agus. Pak Agus adalah seorang penjual bakso yang dikenal ramah dan murah senyum. Ia mulai berusaha bakso kecil-kecilan dengan modal terbatas. Namun berkat kegigihannya, warung bakso mulai ramai dikunjungi. Setiap hari pagi hingga sore, pelanggan tidak pernah sepi, dan anak-anak sekolah yang membeli seporsi bakso setelah pulang sekolah, hingga para pekerja kantor yang mampir untuk makan siang. Semuanya tahu bahwa Bakso Murni adalah tempat yang tepat untuk menikmati hidangan yang lezat dan terjangkau. Banyak orang yang menyebut baksonya sebagai bakso paling enak di daerah itu. Dengan harga yang relatif murah, orang bisa menikmati semangkuk bakso yang mengenyangkan, lengkap dengan mie dan kuah yang gurih. Namun, meskipun tampaknya semua berjalan lancar, ada satu rahasia yang disembunyikan Pak Agus dari pelanggan setianya. Di balik bakso lezat yang disajikan, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang, sesuatu yang akan mengubah hidup Pak Agus selamanya. Suatu hari, seorang tukang ojek yang sering mengantarkan pesanan bakso ke pelanggan, Pak Jono, mulai merasa ada yang aneh dengan bakso yang dijual Pak Agus. Pak Jono sudah beberapa kali mengambil pesanan untuk pelanggan tetap, namun belakangan ia mencium bau yang sedikit berbeda dari biasanya. Pada awalnya ia menganggap itu hanya masalah kecil, mungkin daging sapi yang digunakan sedikit lebih tua atau bahan lainnya yang sedikit berbeda. Namun kecurigaan mulai muncul ketika ia memperhatikan potongan daging dalam bakso yang diambil untuk pelanggan. Daging yang seharusnya berwarna merah segar justru tampak sedikit pucat dan bahkan terkadang agak berlendir. Tak hanya itu, ketika memotong daging untuk bakso, Pak Jono mulai melihat potongan daging yang tidak biasa, seperti ada serat-serat kecil yang sulit untuk dipahami. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia mendengar kabar dari seorang teman yang bekerja di pasar. Teman itu bercerita bahwa ada orang yang sering membeli daging yang aneh, daging yang tak biasa untuk dijual di pasar. Daging itu kadang terlihat seperti daging ayam, namun terkadang juga mirip dengan daging sapi. Meskipun teksturnya tidak begitu kenyal, temannya itu menyebut bahwa ada daging yang selalu dibersihkan dengan sangat hati-hati dan diproses sedemikian rupa. Pak Jono mulai menghubungkan semua petunjuk itu. Ia merasa curiga bahwa Pak Agus mungkin menggunakan daging tikus sebagai bahan bakso. Tikus-tikus yang sering berkeliaran di sekitar pasar dan tempat pembuangan sampah adalah sumber yang mudah didapatkan dan harganya sangat murah. Jika benar dugaan Pak Jono, maka bakso yang selama ini ia antar ke pelanggan bukanlah bakso daging sapi, melainkan bakso daging tikus. Tidak bisa tenang dengan kecurigaannya, Pak Jono memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Suatu malam, setelah warung Bakso Murni tutup, ia mengikuti Pak Agus yang tampak terburu-buru keluar dari warungnya. Dengan hati-hati, Pak Jono mengikuti dari belakang, menyusuri jalan yang gelap hingga akhirnya sampai ke sebuah gudang tua di pinggir kota. Pak Agus masuk ke dalam gudang itu, dan tak lama kemudian Pak Jono melihatnya keluar membawa beberapa kantong besar yang berisi daging. Ia memperhatikan dengan seksama, lalu mengikuti lagi, hingga akhirnya Pak Agus berhenti di sebuah tempat yang agak terpencil. Pak Jono melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah kandang besar berisi tikus-tikus yang dikurung dan dibesarkan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Tikus-tikus itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Beberapa tampak sakit, kurus, dan tidak terawat. Pak Jono menahan nafasnya. Ia baru sadar bahwa daging yang selama ini dipakai oleh Pak Agus memang berasal dari tikus-tikus tersebut. Setelah tikus-tikus itu dibersihkan dan diproses, dagingnya diambil dan digiling untuk dijadikan bahan bakso yang dijual ke pelanggan.
Pak Agus rupanya telah menipu banyak orang dengan menggunakan daging yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Keesokan harinya, Pak Jono tak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada seorang teman yang juga sering membeli bakso di Bakso Murni. Kabar tentang penemuan Pak Jono ini akhirnya menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai merasa curiga dan beberapa orang yang merasa tertipu mulai mengeluh tentang kondisi kesehatan mereka setelah makan bakso dari warung Pak Agus. Tak lama setelah itu, masyarakat mulai melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Polisi melakukan penyelidikan dan menggeledah tempat-tempat yang digunakan oleh Pak Agus untuk memproses daging tikus. Mereka menemukan gudang tempat Pak Agus menyimpan tikus-tikus yang akan digunakan untuk bakso, serta peralatan pengolahan daging yang sangat tidak higienis. Semua bukti itu menunjukkan bahwa Pak Agus telah menipu banyak orang selama bertahun-tahun. Dengan bukti yang ada, Pak Agus pun dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Awalnya ia mencoba membela diri dan menyangkal tuduhan tersebut. Namun ketika bukti semakin kuat, Pak Agus akhirnya mengaku. Ia mengungkapkan bahwa ia menggunakan daging tikus sebagai bahan bakso untuk memangkas biaya dan menjaga harga jualnya tetap murah. Ia berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu dan ia bisa terus mengeruk keuntungan dengan cara yang tidak jujur ini. Tetapi meskipun Pak Agus mengaku, tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Pelanggan yang merasa ditipu, merasa marah dan kecewa. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengajukan tuntutan hukum terhadap Pak Agus, menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik dari segi kesehatan maupun rasa kepercayaan yang hilang. Setelah kasus ini terungkap, nasib Pak Agus berubah drastis. Warung Bakso Murni yang dulunya ramai pengunjung kini sepi, masyarakat menjauhinya dan pelanggan yang dulu setia tidak ada yang mau datang lagi. Pihak berwajib juga mencabut izin usahanya dan ia pun terpaksa menutup warung baksonya yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Namun kesulitan Pak Agus tidak berhenti di situ. Dalam waktu yang singkat, kesehatan tubuhnya mulai memburuk dan mengalami sakit perut yang parah, demam tinggi, dan lemas tak terkendali. Setelah menjalani pemeriksaan medis, dokter mengungkapkan bahwa Pak Agus menderita infeksi parah. Kemungkinan besar disebabkan oleh daging tikus yang sering ia konsumsi selama proses pengolahan bakso. Beberapa bulan setelah kasus tersebut terbongkar, hidup Pak Agus berubah menjadi lebih buruk lagi. Ia menjadi bahan perbincangan buruk di seluruh kota. Orang-orang yang dulu menghormatinya mulai menghindar, bahkan keluarganya sendiri mulai menjauh. Mereka merasa malu dan tidak ingin terlibat dalam masalah yang telah membuat nama baik keluarga hancur. Pak Agus yang dulu memiliki warung yang ramai, kini hidup sebatang kara tanpa teman, tanpa pekerjaan. Azab yang menimpa Pak Agus tampaknya tidak hanya datang dari dunia ini. Banyak orang yang percaya bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan untuk perbuatan curangnya. Beberapa warga bahkan mengatakan bahwa setiap malam Pak Agus dihantui oleh mimpi buruk tentang tikus-tikus yang ia bunuh dan olah untuk daging baksonya. Dalam tidurnya, ia sering melihat bayangan tikus-tikus itu mengejarnya, seolah ingin membalas perbuatannya. Dalam mimpi-mimpinya, Pak Agus selalu terbangun dengan keringat dingin, merasa seperti dihukum oleh kesalahannya. Kisah Pak Agus adalah pengingat bahwa kejujuran adalah hal yang sangat penting, terutama dalam berbisnis. Menggunakan bahan yang tidak layak dan menipu pelanggan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga bisa membawa kerugian besar bagi diri sendiri. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari konsekuensi perbuatan buruk, dan pada akhirnya setiap tindakan pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Dari kejadian ini, masyarakat juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat
makan, dan memahami pentingnya transparansi dalam berbisnis. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana menjaga integritas dan tanggung jawab, serta menghargai kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.